Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada pembelajaran kali ini, Pak Guru melanjutkan materi dari persamaan kuadrat, yang mana pada pertemuan sebelumnya Pak Guru sudah menjelaskan tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, pada pertemuan kali ini atau pembelajaran kali ini, Pak Guru akan membahas cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Mari kita simak penjelasan materi berikut. Yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat satu variabel dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk bentuk kuadrat sempurna, koefisien dari X pangkat 2 adalah 1. Sebelum menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, maka yang harus kita perhatikan adalah koefisien dari X pangkat 2 sama dengan 1. Bentuk umum persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 yang akan diselesaikan harus dibagi A supaya koefisien dari X pangkat 2 bernilai 1, yaitu AX pangkat 2 dibagi A ditambah B dibagi AX ditambah C dibagi A sama dengan 0. Artinya masing-masing suku pada persamaan kuadrat ini kita bagi dengan bilangan dari koefisien X pangkat 2. Sehingga diperoleh X pangkat 2 ditambah B per A, X ditambah C per A sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita menentukan nilai P dan Q sedemikian sehingga memenuhi persamaan berikut. X pangkat 2 ditambah B per A, X ditambah C per A sama dengan X tambah P berpangkat 2 ditambah Q. Atau kita selesaikan dalam bentuk X pangkat 2 ditambah B per A, X ditambah C per A sama dengan X pangkat 2 ditambah 2PX tambah P pangkat 2 tambah Q. Jadi untuk membentuk kuadrat sempurna harus dicari bilangan P dan Q sedemikian sehingga P sama dengan B per 2A. Dan untuk menentukan nilai Q menggunakan rumus Q sama dengan C per A dikurang dalam kurung B per 2A tutup kurung berpangkat 2. Atau bisa ditulis dalam bentuk Q sama dengan C per A dikurang P pangkat 2. Artinya B per 2A merupakan nilai daripada P. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Tentukan akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Penyelesaian. Cara yang pertama,
Dari persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0, kita identifikasi sehingga diperoleh nilai A sama dengan 1. A itu merupakan koefisien daripada x pangkat 2. B sama dengan 5. B merupakan koefisien dari x. Dan C sama dengan 6. C merupakan konstanta. Jadi untuk menentukan nilai A, B, dan C, Pak Guru sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Maka nilai dari B sama dengan B per 2A, kita substitusikan nilai B dan A. Sehingga diperoleh 5 per 2 kali 1 sama dengan 5 per 2. Jadi nilai B yaitu 5 per 2. Yang kedua, menentukan nilai Q dengan rumus Q sama dengan C per A dikurang P pangkat 2. Kita substitusikan nilai C, A, dan P. Nilai C adalah 6, nilai A adalah 1, nilai P adalah 5 per 2. Sehingga kita tuliskan menjadi 6 per 1 dikurang dalam kurung 5 per 2 berpangkat 2. Selanjutnya 6 per 1 artinya 6 bagi 1 hasilnya 6. Kemudian 5 per 2 berpangkat 2 kita pangkatkan masing-masing pembilang dan penyebut hasilnya 25 per 4. Kemudian dari operasi hitung pengurangan bilangan biasa dengan bilangan pecahan, kita samakan penyebutnya. Sehingga diperoleh 24 per 4 dikurang 25 per 4. Penyebutnya sudah sama, pembilangnya kita kurangkan. Hasilnya adalah 24 dikurang 25, hasilnya min 1 per 4. Selanjutnya, sehingga dapat dituliskan menjadi persamaan kuadrat x pangkat 2 tambah 5x tambah 6 sama dengan 0, kita tuliskan rumusnya menjadi dalam kurung x tambah 4 berpangkat 2 ditambah Q sama dengan 0. Kita substitusikan nilai P dan Q sehingga ditulis dalam bentuk dalam kurung X ditambah 5 per 2 berpangkat 2 ditambah dalam kurung min 1 per 4. Nilai P adalah 5 per 2, nilai Q adalah min 1 per 4. Selanjutnya min 1 per 4 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi dalam kurung X tambah 5 per 2 berpangkat 2 sama dengan min dalam kurung min 1 per 4. Kenapa bernilai negatif? Karena min 1 per 4 berada di ruas kiri bernilai positif sehingga berpindah ke ruas kanan menjadi negatif. Selanjutnya, dalam kurung X tambah 5 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Jadi kita sederhanakan min dengan min, maka hasilnya adalah positif. Kemudian persamaan yang di sebelah kiri adalah bentuk persamaan berpangkat 2. Pangkat 2-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi bentuk akar. Sehingga dapat dituliskan menjadi X tambah 5 per 2 sama dengan akar kuadrat dari 1 per 4. Kemudian kita sederhanakan bentuk akar ini. Hasilnya X tambah 5 per 2 sama dengan plus minus 1 per 2. Artinya nilai dari akar kuadrat 1 per 4 ini bernilai positif dan bernilai negatif. Karena kita akan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Selanjutnya, X1 sama dengan min 5 per 2 ditambah 1 per 2. 1 per 2 bernilai positif, maka operasinya menjadi tambah.
min 5 per 2, ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Atau X2 sama dengan min 5 per 2 dikurang 1 per 2. 1 per 2 yang sebelah kanan ini bernilai negatif, sehingga operasinya menjadi pengurangan. Kita sederhanakan, min 5 ditambah 1 hasilnya min 4 per 2. Atau min 5 kurang 1 hasilnya min 6 per 2. Kita bagi min 4 dibagi 2 hasilnya min 2. Atau min 6 bagi 2 hasilnya min 3. Seharusnya di sini min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2, min 3. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0, diperoleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Langkah-langkahnya sebagai berikut. X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Kemudian nilai konstantanya yaitu positif 6, kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 6. Kemudian masing-masing persamaan ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 1, karena koefisien X pangkat 2 ini sama dengan 1. Sebenarnya hal ini tidak perlu lagi kita membagi, karena nilai koefisien dari X pangkat 2 itu sudah bernilai 1. Ini Pak Guru jelaskan agar kalian lebih memahami apabila koefisien daripada X pangkat 2 lebih dari 1. Sehingga hasilnya X pangkat 2 ditambah 5X sama dengan min 6. Kemudian langkah selanjutnya, koefisien daripada X yaitu 5 kita bagi 2. Sehingga kita tuliskan menjadi X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 5 per 2 berpangkat 2 sama dengan min 6 ditambah 5 per 2 pangkat 2. Koefisien dari X kita bagi 2. Dan kemudian kedua ruas kita jumlahkan dengan 5 per 2 berpangkat 2. Inilah yang dikatakan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi Pak Guru jelaskan sekali lagi, nilai atau koefisien dari X kita bagi 2, kemudian masing-masing persamaan di ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan 5 per 2 berpangkat 2. Selanjutnya, X tambah 5 per 2 berpangkat 2 sama dengan min 6 ditambah 25 per 4. Persamaan di ruas kiri ini kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat, yaitu suku 2 berpangkat. Ditulis menjadi X tambah 5 per 2 berpangkat 2 sama dengan min 6 ditambah 5 per 2 kita pangkatkan 2, yaitu menjadi 25 per 4. Selanjutnya X tambah 5 per 2 berpangkat 2 sama dengan yang pada ruas kanan kita samakan penyebutnya, sehingga menjadi min 24 per 4 ditambah 25 per 4. Langkah selanjutnya, X tambah 5 per 2 berpangkat 2 sama dengan 1 per 4. Sama seperti cara pertama, bilangan atau persamaan di ruas kiri yang berpangkat 2 kita pindahkan pangkatnya ke ruas kanan menjadi bentuk akar, yaitu X tambah 5 per 2 sama dengan akar kuadrat dari 1 per 4. Kemudian kita sederhanakan bentuk akarnya, sehingga hasilnya X tambah 5 per 2 sama dengan plus minus 1 per
2. Kemudian selesaikan. X1 sama dengan min 5 per 2 ditambah 1 per 2A, atau X2 sama dengan min 5 per 2 dikurang 1 per 2. Berikutnya, kurangkan menjadi min 4 per 2, atau X2 sama dengan min 6 per 2. Kemudian bagi hasilnya min 4 per 2 sama dengan min 2, dan min 6 per 2 sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah min 2, min 3. Inilah cara menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ada dua cara yang digunakan. Cara yang pertama dengan menggunakan nilai P dan Q, dan cara yang kedua dengan membagi koefisien daripada X. Berikutnya, materi yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat satu variabel dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus A, B, C. Pada persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, nilai X atau akar-akar dari persamaan kuadrat diperoleh dengan menggunakan rumus kuadratik sebagai berikut. X1 atau X2 sama dengan min B plus minus akar kuadrat dari B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. Inilah rumus untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Dan nilai di dalam akar disebut dengan diskriminan, yaitu D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Jadi rumus yang ada dalam akar ini disebut dengan diskriminan. Perhatikan contoh berikut. Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x pangkat 2 tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya. Dari bentuk persamaan kuadrat 2x pangkat 2 tambah 7x tambah 3 sama dengan 0 diperoleh nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 7, dan nilai C sama dengan 3. Dengan menggunakan rumus kuadratik diperoleh X1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar kuadrat dari B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. Masing-masing nilai B, A, dan C kita substitusikan ke dalam rumus, sehingga dituliskan menjadi X1 atau 2 sama dengan min 7 plus minus akar kuadrat dari 7 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 kali 3 per 2 kali 2. Jadi nilai A adalah 2, nilai B adalah 7, nilai C adalah 3. Kemudian kita selesaikan. Min 7 plus minus akar kuadrat dari 7 pangkat 2 sama dengan 49, 4 kali 2 kali 3 sama dengan 24, per 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya, X1 atau 2 sama dengan min 7 plus minus akar kuadrat dari 25. 25 diperoleh dari 49 dikurang 24 per 4. Selanjutnya, min 7 plus minus akar kuadrat dari 25 adalah 5. Jadi min 7 plus minus 5 per 4. Langkah berikutnya, X1 sama dengan min 7 tambah 5 per 4, atau X2 sama dengan min 7 kurang 5 per 4. Kemudian kita selesaikan. Min 7 ditambah 5 hasilnya min 2, dan
min 7 kurang 5 hasilnya min 12. Selanjutnya kita selesaikan min 2 per 4 hasilnya min 1 per 2. Kita sederhanakan pembilang dan penyebutnya dengan cara masing-masing dibagi dengan 2. Karena 4 tidak membagi habis 2. Sehingga kita sederhanakan. Atau X2 sama dengan min 12 per 4 hasilnya min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 per 2, min 3. Berikutnya, mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya. Pada rumus kuadratik, X1 atau 2 sama dengan min B plus minus B pangkat 2 kurang 4AC per 2A, nilai dalam akar disebut dengan diskriminan, yaitu D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Nilai D menentukan hubungan akar-akar X1 dan X2 dari persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Seperti pada tabel berikut. Jika nilai diskriminan lebih besar atau sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar-akar real positif. Jika nilai diskriminan lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Jika nilai diskriminan sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar-akar real sama atau kembar. Dan yang terakhir, jika nilai diskriminan kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar-akar atau disebut dengan bilangan hayal atau imajiner. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, tentukan nilai diskriminan dari persamaan X pangkat 2 tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya. Dari persamaan X pangkat 2 tambah 7X tambah 6 sama dengan 0 diperoleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan 7, dan C sama dengan 6. Sehingga nilai diskriminannya adalah D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Nilai A, B, dan C kita substitusikan menjadi 7 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali 6. Selanjutnya 7 pangkat 2 sama dengan 49, 4 kali 1 kali 6 sama dengan 24. Kemudian kita kurangkan 49 kurang 24 sama dengan 25. Jadi nilai diskriminannya adalah 25. Inilah cara menentukan nilai diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Contoh yang kedua. Tentukan jenis akar dari persamaan 2X pangkat 2 kurang 4X tambah 5 sama dengan 0. Penyelesaiannya. 2X pangkat 2 kurang 4X tambah 5 sama dengan 0 diperoleh nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan min 4, dan C sama dengan 5. Dengan menggunakan rumus diskriminan diperoleh D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC, nilai B, A, dan C kita substitusikan menjadi min 4 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 kali 5. Selanjutnya kita sederhanakan, min 4 pangkat 2 hasilnya 16, 4 kali 2 kali 5 hasilnya 40. Kemudian kita kurangkan, 16 dikurang 40 hasilnya min 24. Karena nilai D sama dengan min 24 kurang dari 0,
Maka persamaan kuadrat 2x pangkat 2 kurang 4x tambah 5 sama dengan 0 tidak mempunyai akar real atau imajiner. Jadi, inilah cara menentukan jenis akar dari persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya. Demikianlah penjelasan cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan menggunakan rumus kuadratik serta menentukan karakteristik persamaan kuadrat dengan cara menentukan nilai diskriminannya. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan dapat kalian mengerti dan pahami dengan sebaik-baiknya. Pada pertemuan berikutnya, Pak Guru akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Akhir kata, Pak Guru ucapkan tetap semangat, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua.